Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak hebat kelas 4. Berjumpa lagi dengan Ustazah Lulu. Kali ini kita akan belajar tentang keadaan pulau-pulau di Indonesia. Selain belajar tentang keadaan pulau-pulau di Indonesia, kita juga akan mengenal pulau-pulau yang ada di Indonesia. Kira-kira kalian sudah tahu belum ya pulau Indonesia? Pulau-pulau yang ada di Indonesia itu ada berapa? Oke, mari kita membahas bersama-sama. Nah, anak-anak, kemarin kita sudah belajar tentang keberagaman suku bangsa yang ada di Indonesia. Nah, hari ini kita akan belajar lebih jauh. Sebenarnya pulau-pulau di Indonesia itu terdiri dari pulau apa saja ya? Nah, ini adalah peta Indonesia. Nah, kalian bisa melihat ya, pulau-pulau yang ada di Indonesia merupakan negara kepulauan. Kenapa kok seperti itu? Karena Indonesia memiliki banyak sekali pulau-pulau. Nah, salah satunya adalah pulau-pulau besar ini. Contohnya seperti Pulau Sumatera, Pulau Kalimantan, Pulau Sulawesi, Pulau Maluku, Pulau Irian Jaya atau Papua, Pulau Nusa Tenggara, Bali, dan Pulau Jawa yang sekarang kita tempati. Nah, Pulau Jawa ini merupakan pulau yang memiliki penduduk yang sangat padat. Nah, anak-anak, sebenarnya pulau-pulau di Indonesia itu lebih dari ini. Banyak sekali, hampir 1.700 pulau yang ada di Indonesia. Bahkan dari 1.700 itu masih perlu ditelaah kembali karena masih banyak pulau-pulau kecil yang ada di Indonesia yang belum terhitung sempurna. Nah, oke, anak-anak, karena kita akan mempelajari pulau-pulau yang ada di peta ini yang Ustazah beri nama, kita akan lanjut ke slide berikutnya. Nah, pertama kita kenali dulu Pulau Jawa. Pulau Jawa ini pulau yang sekarang kita tempati ya. Nah, Pulau Jawa ini tadi sudah Ustazah singgung bahwa Pulau Jawa memiliki penduduk yang sangat padat. Nah, berapa kira-kira luas dari Pulau Jawa? Nah, luas dari Pulau Jawa adalah 128.297 km persegi. Nah, ini adalah luas dari Pulau Jawa. Kira-kira batas wilayah yang dimiliki Pulau Jawa itu terdiri dari apa aja? Nah, ada batas barat dan batas laut. Nah, ayo kita simak. Batas barat, nah, sebelah utara berbatasan dengan Pulau Kalimantan. Nah, kemudian di bagian selatan berbatasan dengan Pulau Natal. Kemudian pada bagian barat, Pulau Jawa ternyata juga berbatasan dengan Pulau Sumatera. Dan yang paling timur berbatasan dengan Pulau Bali. Nah, itu adalah batas wilayah Pulau Jawa di bagian darat. Di bagian laut juga ada lagi. Nah, di bagian laut di sebelah utara berbatasan dengan Laut Jawa. Kemudian di bagian selatan berbatasan dengan Samudra Hindia. Wah, oke. Selanjutnya di bagian barat ada perbatasan dengan Selat Sunda dan yang timur yaitu Selat Bali dan Selat Madura. Oke, setelah kita mengetahui batas wilayah dari Pulau Jawa, kita juga akan mengetahui keadaan alam di Pulau Jawa. Nah, keadaan alam di Pulau Jawa ini ada apa aja sih? Oke, kita pelajari dulu di wilayah perairan. Nah, keadaan alam di Pulau Jawa pada wilayah perairan, Pulau Jawa ini memiliki sungai yang namanya Sungai Bengawan Solo. Nah,
Sungai Bengawan Solo ini adalah sungai yang terpanjang di Pulau Jawa. Bahkan ada loh lagu dari Bengawan Solo. Nah, Bengawan Solo ini memiliki panjang 600 km yang terletak di hulu sungai yang ada di Wonogiri hingga ke Gresik. Nah, selanjutnya Pulau Jawa juga memiliki Sungai Cisadane. Nah, apa sih itu? Sungai Cisadane ini berada di Jawa Barat hingga ke Banten yang kemudian bermuara ke Laut Jawa. Oke, selanjutnya ada Waduk Jatiluhur. Nah, Waduk Jatiluhur ini berada di Kabupaten Jatiluhur. Nah, Waduk Jatiluhur ini sengaja dibangun untuk membendung Sungai Citarum. Nah, selanjutnya ada Danau Ranukumbolo. Nah, ini sepertinya sangat sekali terkenal di kalian ya. Ranukumbolo ini terletak di lereng Gunung Semeru. Nah, jika kalian pernah ke Semeru ya, ke Gunung Semeru, pasti kalian akan melewati Danau Ranukumbolo. Oke, selanjutnya di Pulau Jawa juga ada gunung-gunung. Nah, gunung berapi di Pulau Jawa ini juga sangat banyak. Salah satunya adalah Gunung Salak. Nah, Gunung Salak, namanya lucu ya, Gunung Salak. Nah, Gunung Salak ini terletak di selatan Jakarta. Nah, tepatnya di Sukabumi. Kemudian ada Gunung Merapi. Nah, ini sangat umum ya, kalian pasti sudah pernah mendengarnya. Gunung Merapi ini terletak di Jawa Tengah. Gunung Merapi merupakan salah satu atau merupakan satu-satunya gunung berapi yang paling aktif di Pulau Jawa. Nah, paling aktif itu berarti sering sekali meletus ya, atau bererupsi. Kemudian ada Gunung Semeru. Nah, Gunung Semeru ini berada di Jawa Timur. Gunung Semeru juga merupakan gunung berapi kerucut yang ada di Jawa Timur dan gunung yang paling tinggi se-Pulau Jawa. Oke, yang puncaknya dinamakan Mahameru. Oke, selanjutnya ada Gunung Slamet. Nah, Gunung Slamet ini juga merupakan gunung berapi kerucut yang berada di 5 kabupaten. Nah, itu merupakan sebagian keadaan alam di Pulau Jawa ya, karena pasti lebih banyak lagi dari ini. Nah, kalian juga boleh cari tahu lagi, selain yang sudah disebutkan oleh Ustazah ini kira-kira ada apa aja. Oke, kita lanjut ke pulau selanjutnya ya. Oke, sebelum kita lanjut ke pulau yang selanjutnya, ini Ustazah kasih beberapa gambar. Nah, pada gambar satu ini merupakan contoh gambar dari Gunung Semeru. Nah, kemudian yang ini, gambar yang kedua adalah gambar dari Danau Ranukumbolo. Sedangkan yang gambar nomor 3 adalah gambar dari Gunung Merapi. Nah, gunung yang paling aktif, gunung berapi yang paling aktif di Pulau Jawa. Sedangkan di gambar 4 adalah gambar dari Waduk Jatiluhur. Oke, anak-anak, kita lanjutkan ke keadaan Pulau Sumatera. Nah, Pulau Sumatera ini memiliki luas 473.481 km persegi. Nah, Pulau Sumatera ini juga mempunyai perbatasan wilayah darat dan wilayah laut. Nah, untuk perbatasan wilayah darat di bagian utara berbatasan dengan negara Malaysia dan negara Thailand. Di sebelah timur, Pulau Sumatera berbatasan dengan Pulau Kalimantan, sedangkan di sebelah barat tidak memiliki perbatasan dengan wilayah darat manapun ya. Kemudian di wilayah selatan berbatasan dengan Pulau Jawa.
Sedangkan batas laut dari Pulau Sumatera di sebelah utara berbatasan dengan Teluk Benggala. Kemudian di sebelah timur berbatasan dengan Selat Malaka, di sebelah barat berbatasan dengan Samudra Hindia, dan di sebelah selatan berbatasan dengan Selat Sunda. Oke, setelah itu kita lanjut ke keadaan alam di Pulau Sumatera. Nah, keadaan alam di Pulau Sumatera juga memiliki beberapa alam yang sangat indah ya, dari wilayah perairan dan wilayah gunung atau gunung-gunung yang ada di Sumatera. Oke, pada wilayah perairan, Pulau Sumatera itu memiliki Selat Malaka. Nah, kemudian ada juga Selat Karimata, ada Danau Toba. Nah, ini ya, kalian kenali ya Danau Toba, ada legendanya juga. Kemudian nomor 4, Pulau Sumatera memiliki sungai yang bernama Batanghari dan Sungai Musi. Nah, oke, selanjutnya gunung-gunung yang ada di Sumatera, salah satunya adalah Gunung Kerinci. Nah, Gunung Kerinci, kemudian ada Gunung Dempo. Nah, kemudian ada Gunung Leuser dan Gunung Marapi. Nah, Gunung Marapi ini merupakan gunung berapi yang paling aktif di Pulau Sumatera. Kalau di Pulau Jawa tadi ada Gunung Merapi yang paling aktif di Pulau Jawa. Kalau di Pulau Sumatera, gunung yang paling aktif adalah Gunung Marapi. Oke, kita lanjut ke pulau. Oke, ini ada gambar lagi ternyata. Nah, Ustazah lupa ya. Nah, ini merupakan contoh gambar dari dari Danau Toba. Nah, ini contoh gambar Danau Toba ya. Nah, ini Danau Toba. Kemudian yang ini adalah gambar dari Gunung Kerinci tadi ya, dari Gunung Kerinci. Oke, selanjutnya kita beralih ke Pulau Kalimantan. Nah, Pulau Kalimantan ini adalah pulau yang sangat besar, paling besar di Indonesia. Dulu, sebagian besar Pulau Kalimantan itu adalah hutan dan penghuninya sedikit. Namun sekarang banyak sekali hutan-hutan yang dibuka dan dibangun pemukiman-pemukiman untuk penduduk. Nah, Pulau Kalimantan memiliki luas 743.330 km persegi. Nah, Pulau Kalimantan ini juga memiliki batas laut dan batas darat. Nah, batas laut dari Pulau Kalimantan yaitu berbatasan dengan di wilayah utara itu Laut Tiongkok. Wah, oke, sebelah timur yaitu Selat Makassar, sebelah barat berbatasan dengan Laut Natuna. Nah, sebelah selatan yaitu Pulau Jawa. Sedangkan batas baratnya di bagian utara Pulau Kalimantan ini juga berbatasan dengan negara Malaysia dan negara Brunei Darussalam. Sedangkan di sebelah timur berbatasan dengan Pulau Sulawesi, di sebelah barat yaitu Pulau Sumatera, dan di sebelah selatan yaitu Pulau Jawa. Nah, oke, kira-kira keadaan alam apa aja sih di Pulau Kalimantan? Oke, kita lihat. Nah, keadaan alam di Pulau Kalimantan. Nah, di wilayah perairan, Kalimantan itu memiliki banyak sungai. Salah satunya adalah Sungai Barito. Nah, Sungai Barito. Sungai Barito ini sangat terkenal dengan Pasar Apung. Nah, kalian tahu apa itu Pasar Apung?
Pasar apung itu merupakan pasar yang para penjual dan pembelinya itu menggunakan perahu-perahu kecil. Nah, nanti Ustazah akan tunjukkan. Kemudian selain Sungai Barito, terdapat Sungai Kapuas, Sungai Mahakam, Sungai Pulau Salak, kemudian ada Danau Bangkau, dan Danau Lait. Nah, kemudian Kalimantan juga memiliki gunung-gunung. Nah, salah satunya adalah Gunung Raya, Gunung Kinabalu, dan Gunung Swaner. Ini adalah gunung yang ada di Pulau Kalimantan. Nah, gunung-gunung ini adalah gunung yang aktif ya. Gunung yang aktif. Oke, Ustazah akan tunjukkan salah satu pasar apung yang ada di Sungai Barito. Nah, ini merupakan pasar apung yang ada di Sungai Barito ya. Jadi para penjualnya itu berada di kapal-kapal kecil seperti ini. Terus pembelinya gimana, Us? Pembelinya juga menggunakan kapal kecil seperti ini. Nah, pasar apung ini tidak hanya di Pulau Barito ya, ada di bagian di wilayah Indonesia yang juga ada pasar seperti ini. Oke, kita next. Kita ke Pulau Sulawesi. Nah, Pulau Sulawesi ini memiliki luas 174.600 km persegi. Nah, Pulau Sulawesi ini memiliki batas-batas wilayah, yaitu batas wilayah laut dan batas wilayah darat. Batas wilayah laut di Pulau Sulawesi di bagian utara yaitu berbatasan dengan Laut Sulawesi, kemudian di sebelah timur berbatasan dengan Laut Maluku, di sebelah barat berbatasan dengan Selat Makassar, dan di sebelah selatan berbatasan dengan Laut Flores. Sedangkan batas darat dari Pulau Sulawesi di bagian utara yaitu berbatasan dengan negara Filipina, di bagian timur berbatasan dengan Kepulauan Maluku, di sebelah barat berbatasan dengan Pulau Kalimantan, dan di bagian selatan berbatasan dengan Nusa Tenggara Timur. Oke, kira-kira ada apa aja sih keadaan alam di Pulau Sumatera? Kita lanjutkan lagi ya. Nah, di Pulau Sumatera juga memiliki banyak sekali bentang alam ya. Di wilayah perairan ada Sungai Lariang, ada Sungai Poso, kemudian ada Danau Tempe, dan Danau Towuti. Nah, selain sungai, keadaan alam di Sulawesi juga punya banyak sekali gunung ya. Salah satunya adalah Gunung Latimojong, Gunung Kelabat, Gunung Lakon, dan Gunung Rante Maria. Nah, anak-anak, sebenarnya ini merupakan sebagian kecil yang dimiliki oleh pulau-pulau yang ada di Indonesia. Nah, keadaan alam di Indonesia ini sebenarnya banyak sekali, memiliki sungai, gunung, pegunungan yang kemarin kita pelajari tentang bentang alam ya. Oke, kita lanjut ke pulau berikutnya. Nah, selanjutnya kita terbang menuju Pulau Bali dan Pulau Nusa Tenggara. Pulau Bali dan Pulau Nusa Tenggara ini hampir berdekatan ya. Nah, mereka memiliki luas 72.876 km persegi. Nah, batas laut yang dimiliki oleh Pulau Bali dan Pulau Nusa Tenggara di bagian laut, di bagian utara berbatasan dengan Laut Bali dan Laut Flores. Kemudian di bagian timur tidak berbatasan dengan wilayah apapun ya. Kemudian di bagian barat berbatasan dengan Selat Bali. Di bagian selatan berbatasan dengan Samudra Hindia. Pada batas darat, Pulau Bali dan Nusa Tenggara di bagian utara berbatasan dengan Pulau Sulawesi. Di bagian timur ada Timor Timur. Di bagian barat ada Pulau Jawa,
dan di bagian selatan tidak berbatasan dengan wilayah apapun. Nah, kalau kita mendengar kata Bali dan Nusa Tenggara, pasti yang terngiang adalah pantai-pantai yang indah. Wow ya, betul sekali. Kalau kita berbicara mengenai keadaan dari Pulau Bali dan Pulau Nusa Tenggara, pasti kita terngiangnya adalah pantai-pantai yang bagus-bagus. Nah, seperti di Pulau Bali itu ada Pantai Kute ya, ada Pantai Kute. Kemudian di Nusa Tenggara itu juga ada pantai-pantai yang keren di Lombok ya. Tapi Pulau Bali dan Pulau Nusa Tenggara itu juga memiliki wilayah perairan loh, yaitu Sungai Petanu dan Sungai Penet. Kemudian terdapat juga gunung-gunung berapi di wilayah Pulau Bali dan wilayah Pulau Nusa Tenggara. Nah, salah satunya adalah Gunung Batur. Nah, kemudian ada Gunung Rinjani. Gunung Rinjani ini merupakan gunung tertinggi kedua di Indonesia. Terus yang ke satu, gunung apa ya, Us? Nah, oke, tenang saja. Nanti Ustazah akan bagi ke kalian apa sih gunung tertinggi di Indonesia. Kemudian selanjutnya ada Gunung Agung. Gunung Agung ini di Pulau Bali, kemudian ada Gunung Tambora. Oke. Kita lanjutkan lagi ya. Sebelum kita lanjutkan, ini Ustazah mau memberi kalian gambar dari keadaan alam yang dimiliki oleh Nusa Tenggara dan Pulau Bali. Gambar yang pertama adalah gambar penampakan dari Gunung Rinjani. Nah, bagus sekali ya anak-anak. Kemudian yang kedua ini juga penampakan dari salah satu pantai yang ada di Lombok. Oke, selanjutnya kita terbang lagi ke Pulau Papua. Pulau Papua memiliki luas 319.036 km persegi. Nah, Pulau Papua ini juga memiliki batas-batas wilayah ya, batas wilayah laut dan batas wilayah darat. Batas wilayah laut Pulau Papua di bagian utara berbatasan dengan Samudra Pasifik. Kemudian di bagian timur dan barat Pulau Papua tidak memiliki batas wilayah ya. Kemudian di bagian selatan yaitu berbatasan dengan Laut Arafura. Kemudian di bagian wilayah darat, nah Pulau Papua ini di bagian perbatasan utara ini tidak berbatasan dengan apapun ya. Di bagian timur berbatasan dengan negara Papua Nugini, di bagian barat berbatasan dengan Kepulauan Maluku, dan di bagian selatan berbatasan dengan Australia. Oke, kita lanjut. Oke anak-anak, kita lanjutkan ke Pulau Papua ya. Kali ini kita juga akan melanjutkan keadaan alam di Pulau Papua ini ada apa aja. Nah, bentang alam yang dimiliki Pulau Papua ini juga indah loh, bagus. Oke, di wilayah perairan ada Sungai Memberamo. Nah, kemudian ada Sungai Baliem dan Danau Sentani. Kemudian di Papua juga terdapat gunung-gunung berapi. Salah satunya adalah Gunung Jaya Wijaya. Nah, Gunung Jaya Wijaya ini merupakan gunung tertinggi di Indonesia. Nah, Gunung Jaya Wijaya ini adalah satu-satunya gunung yang bersalju di Indonesia. Padahal kan Indonesia kan ini ya tropis ya, kok ada salju? Nah, Gunung Jaya Wijaya ini adalah satu-satunya wilayah Indonesia yang bersalju. Kemarin di Bromo juga sempat bersalju. Nah, itu hanya sekali ya, karena waktu itu keadaannya memang sangat dingin. Tapi di Gunung Jaya Wijaya ini hampir selalu bersalju.
Kemudian di Papua juga ada Gunung Yamin dan Gunung Dera Baro. Oke, anak-anak, itu adalah keadaan alam dari pulau-pulau yang ada di Indonesia. Sebenarnya masih banyak lagi loh pulau-pulau yang ada di Indonesia, tetapi hari ini kita hanya membahas sebagian dari pulau-pulau besar saja ya yang ada di Indonesia. Berarti kalian juga boleh mencari tahu kira-kira selain pulau-pulau yang disebutkan oleh Ustazah tadi, ada pulau-pulau apa aja ya? Oke, anak-anak hebat, itu cukup sekian dari yang Ustazah sampaikan. Bila ada kurangnya, Ustazah mohon maaf ya. Sampai jumpa kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.